Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sesepuh, para pensepuh, jamaah Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kita banggakan, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita pada sore hari ini bisa bermuajah, tadarus bersama, sekaligus kita mengkaji bersama agama kita. Insya Allah ada waktu kurang lebih 25 menit kita menyambut iftar Ramadan. Pertama kami sampaikan kepada Ustadz Iwa bahwa kami mendapat kiriman kitab jumlahnya 5 dari pengurus ranting Muhammadiyah kemarin dengan kalimat, Pak, tolong ini kitab diterima dan tolong dibaca di Masjid Ar-Ridho atau di mana saja Bapak berkesempatan menyampaikan pengajian. Nah, ini untuk Pak Iwa, Sekretaris PCN, Sekretaris Amin saya. Jadi saya ini ditakdirkan oleh Allah sedikit punya ilmu membaca bahasa Arab ya. Sehingga kami banyak sekali dapat bantuan dari kawan-kawan untuk kitab-kitab, termasuk kitab Tauhid Fathul Majid kami dikirimi. Pertama mau dikirimi 60, tapi saya bilang jamaah kami masih terbatas Pak, dan awam bahasa kitab, tolong 20 saja. Kami terima sudah 3 tahun yang lalu dan kami baca setiap kali Sabtu pagi di Masjid Ar-Ridho. Kemudian yang kedua ini dari sesepuh Muhammadiyah Mentosanan. Saya dikirimi e-book judulnya Al-Aqidatul Muhammadiyah. Akidah Muhammadiyah. Di sana ada Firqatul Najiyah, ada segala macam gitu. Mungkin dari dulu pendiri Muhammadiyah barangkali ya mewariskan kita buku seperti itu. Al-Aqidatul Muhammadiyah, luar biasa. Ada lagi Ahlul Haq. Ahlul Haq itu barangkali terjemahan dari Firqatul Najiyah yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah, karena kita mungkin bisa mengikuti kajian, ada kajian namanya Halaqah, kitabnya adalah Aqidah Wasithiyah Ibnu Taimiyah. Itu bagus sekali, hari ini terakhir sebenarnya itu kami ikuti juga. Sehingga kami lebih banyak caranya pengajian adalah membaca kitab-kitab bahasa Arab, tentu dengan gaya yang mungkin sedikit agak membosankan, tapi itu baik juga karena tidak semua penceramah pandai bicara narasi yang tertawa. Tapi penting juga tertawa itu, tapi juga tidak terlalu overdosis. Jadi kita akan lebih banyak membaca kitab-kitab dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kemudian bagaimana pemahaman para sahabat yang menjadi contoh kita teladan. Salah satunya adalah Al-Mukhtar min Shahihil Ad'iyati. Diterjemahkan pilihan dari doa-doa yang sahih. Itu menarik juga untuk kita
mengkaji. Salah satu judulnya adalah kita mulai nanti seberapa kita mampu, kita akhiri dengan keadaan maghrib. Berapapun kita bisa, kita mencoba untuk mengkaji. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah Min adabi du'ai wasbabi istijabatihi. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang bebas, tata cara berdoa atau etika berdoa atau adab berdoa dan sebab-sebab dikabulkannya doa itu. Nah, itu ini gundul Pak Iwa. Tulisannya gundul. Tapi jadi menarik karena kita harus mikir mubtada khobarnya, kemudian isim fa'ilnya atau fi'il dan fa'ilnya dan seterusnya. Awalan nomor 1, al-ikhlasu lillahi ta'ala wa tajarrud lahu. Orang berdoa itu agar terkabul, pertama harus ikhlas. Doa hanya mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, biasanya di masyarakat menjelang Idul Fitri banyak orang memberikan sesaji atau melabuh ke laut. Jadi kalau orang seperti ini, amal solehnya hilang. Kita mau bangun rumah, membuat sesaji, haji kita hilang, ibadah sholat kita hilang, amal sholat kita, sedekah kita hilang. Jadi itulah bahayanya tidak ikhlas dalam berdoa. Jadi mohon hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh pada yang lain, apalagi pada dukun. Dukun gayanya mengatur hujan ya, dia ngatur rezekinya tidak mampu. Makanya jangan sampai percaya kepada dukun, jadi bohong besar dukun itu. Mohonlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau membangun rumah, berdoa pada Allah. Mau membangun jembatan, mohon pada Allah, bukan pada yang lain. Biasanya ada orang menjelang Idul Fitri atau setelah Idul Fitri ke lautan ya Pak, di kampung saya. Katanya, apalah mohon ini, mohon itu. Puasa sebulan hilang pahalanya. Habis, bahkan mungkin malah minus. Jadi mohonlah ikhlas pada Allah dan murni mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak boleh mohon pertolongan, sambat pada selain Allah, termasuk kepada kuburan orang tua. Orang tua sudah kewajiban kita adalah pertama mendoakan kewajiban kita. Yang kedua mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga menyambung silaturahmi orang-orang tua kita atau teman-teman orang tua kita. Itu kewajiban kita. Di luar itu tidak ada. Atau orang datang kuburan nangis, Pak, Ma, anakmu itu loh, berapa enak upe, nangis-nangis. Tidak ada itu. Termasuk kuburan orang soleh. Mereka di sana sudah menanggung dosanya masing-masing berat. Jangan ditambahi oleh permintaan kita kepada ahli kubur. Yang pertama. Yang kedua, al-muhafadzatu ala awamirillah wajtinabu nawahihi wal iktsaru min nawafilil ibadah. Yang kedua, cara kita berdoa adalah menjaga perintah-perintah Allah. Puasa kita kerjakan dengan ikhlas, sholat tarawih kita kerjakan dengan ikhlas, dan menjauhi larangan-larangan, termasuk menjauhi larangan memohon pada selain Allah. Karena waktu bulan Rajab atau bulan Rajab atau upacara ke laut selatan, memberi persembahan pada Nyai Roro Kidul hari pertama, hari keduanya ke gunung
utara sana, rumah Mbah Marijan. Ya, Masya Allah. Itu sangat bertentangan dengan semangat tauhid yang dipilih oleh para ulama-ulama masa lalu di Indonesia. Karena itu jauhi taati perintah-perintah Allah dan jauhi larangannya. Yang ketiga adalah wal iksar min nawafil ibadah, memperbanyak ibadah sunnah. Sholat tarawih, sholat witir, kalau nanti Syawal, tarawihnya jangan libur, kerjakan semampunya. Minimal kalau Imam Hanafi, kalau sampai yang takut tidak bisa bangun pagi, sholat witir 1 rakaat habis isya, bisa sholat sunat, ada isya kemudian sholat witir 1 rakaat, itu lumayan. Syukur ditambah 2 rakaat, sholat yang lain, kemudian ditambah witir 1. Kalau tidak bisa bangun malam. Demikian mungkin nanti bisa dikaji dalam kesempatan yang lain. Kita bersama-sama dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika ahtaqtu dapat doma'u wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Bila ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.